Oke, back again di channel Konco, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Dede Gunawan. Seperti biasa, di sini kita akan memberikan tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. So, jadi tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kompres gambar di Photoshop. Karena salah satu dari kalian ada yang bertanya tentang, Bang, gimana caranya untuk kompres gambar di Photoshop yang mungkin ukurannya di bawah 100 KB di Photoshop. So, untuk itu bagi kalian yang ingin mengetahui nih bagaimana cara pengeditan supaya foto kalian di bawah 100 KB di Photoshop, dan tonton video ini sampai selesai supaya kalian mengetahuinya lebih detail. Dan sebelum memulai pengeditannya, kita let's check it out. Oke, sebelum memulai pengeditan, teman-teman bisa download file yang saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan mudah dengan menggunakan file yang saya sediakan untuk saya edit juga. Untuk itu, kalian bisa singgah di channel Koncoy terlebih dahulu untuk mengetahui tentang tutorial dasar-dasar Photoshop yang masih pemula. Jadi untuk kalian-kalian yang masih pemula nih, akan mengetahui secara detail tentang tool-tool di Photoshop dengan melihat channel tutorial dasar-dasar Photoshop milik saya. Oke, langsung saja kita mulai. So, langkah pertama kita akan coba lihat file yang saya punya. Di sini ada dua file ya, yaitu cewek dan sunset. Jadi file cewek dan sunset ini akan kita coba ubah filenya di bawah 100 KB size-nya. Untuk yang sunset sendiri di sini ukurannya 814 KB yang akan kita ubah di bawah dari 100 KB. Mungkin dari 800 ke 100 itu memungkinkan bisa atau lebih gampang. Tapi untuk yang kedua di sini bagian cewek kita mempunyai file sekitar 2 MB yang akan kita ubah menjadi 100 KB ke bawah. Jadi file ini akan kita kompres menjadi lebih kecil sehingga menjadi 100 KB. Walaupun di 100 KB tapi detailnya tidak hilang. Oke, langsung saja kita mulai. So, jadi yang pertama kita drag ini ya, yang sunsetnya ke Photoshop kita. Dia akan terbuka seperti ini. Untuk membuat filenya di bawah 100 KB, kita tidak bisa menggunakan file seperti kita save seperti biasa. Kalau kita save seperti biasa di Photoshop, kita bisa klik file lalu save as di sini. Kita ganti on your computer, lalu di sini kita ganti JPEG. Kalau kita buat seperti ini, maka filenya kalau kita buat ke small, maka dia tidak bisa di bawah 100 KB seperti ini. 193 paling mentoknya. Untuk itu, supaya bisa di bawah 100 KB, kita akan gunakan tool yang namanya sini export lalu save for web atau legacy di sini. Atau kalian bisa cara cepatnya Alt Shift Ctrl plus S. Jadi cara ini bisa kalian gunakan untuk cara cepat ke save for web di Photoshop. Jadi kenapa kita menggunakan save for web ini? Save for web ini merupakan tool yang berfungsi untuk membuat gambar menjadi lebih kecil yang biasa digunakan pada sebuah website. Jadi website di Google itu mempunyai gambar yang size-nya itu ukurannya kecil. Jadi ketika kita menggunakan Photoshop dan ingin ukuran size-nya kecil, kita bisa gunakan fitur dari save for web tersebut. Begitu di sini kita klik save for web. Di sini kita akan terbuka optimize ya di atas nih. Ada original, optimize, to up, for up. Oke. So jadi kita akan buat yang optimize saja di sini ya, yang tampilannya cuma satu seperti ini. Karena kita fokus cuma satu aja seperti ini. Di bagian bawah nih sudah ada size-nya ya, JPEG. Lalu di sini size-nya 514 KB. Lalu di sini ada presetnya. Kita ingin menggunakan file apa nih? Extensionnya JPEG, PNG, WBMP, GIF atau lain-lainnya. Di sini saya gunakan JPEG, lalu kualitinya kita buat menjadi kurang ya. Kalau dia menjadi 0 seperti ini, dia hanya sampai di 149 KB seperti ini. So jadi di bagian sini juga ada ya low, medium, high, very high, maximum. Begitu kualitinya kita naikkan sedikit ya, kira-kira 16. Lalu untuk menguranginya lagi kita bisa gunakan dari persen di sini. Kita kecilin sedikit. Tunggu beberapa saat. Kecilin lagi. 70% ya, udah sampai 104 KB. Lalu kita coba kecil lagi persennya. Dia udah sampai 79 KB filenya di sini. Oke. Setelah seperti ini kalian bisa klik save. Lalu kalian ketikkan misalnya hasil kompres sunset. Lalu enter. Oke, tunggu ya.
Oke, kita coba cek filenya. Di sini udah ada ya, 80 KB untuk size dari Sunset tersebut. So, jadi untuk namanya sendiri dia otomatis udah ada garis-garis seperti ini. Kalau tadi kan kita ketikkan hasil compress Sunset, dia tidak akan menjadi spasi tapi menjadi garis sambung seperti ini. Oke, itulah tadi fitur dari Shaper Web di Photoshop. Memang secara default dia akan membuat dari space menjadi garis seperti ini. Untuk yang kedua, kita akan coba menggunakan lagi Shaper Web lagi, tapi filenya lebih besar, yaitu 2 MB. Sekitar 2 MB ya, seperti ini. Kita drag lagi file si cewek tersebut. Sebenarnya sih caranya sama juga, nggak beda jauh. Kita pergi ke, udah terdrag ke Photoshop, kita klik lagi ke export, lalu Shaper Web. Nah, kita seperti tadi, hampir sama di sini JPEG. Jangan lupa presetnya bisa kalian pilih PNG, PNG 24, WBMP, PNG 8 dan PNG 24. Di sini size-nya lebih besar dari PNG 24. Untuk itu kalian bisa gunakan PNG 8 untuk mendapatkan hasil yang baik seperti biasa. Oke. Setelah seperti ini, kalian bisa klik quality-nya di sini, kalian turunin sedikit. Kira-kira 0 seperti ini, lalu persennya kita kurangi sedikit. Kira-kira 80. Tunggu beberapa saat, maka dia akan menjadi 76 KB seperti tadi. So, ini merupakan cara mudah untuk membuat size foto kalian menjadi kecil tapi hasilnya tidak blur atau tidak terlalu pecah. Lalu kalian klik save lagi. Lalu hasil compress Sunset, save. Oke, itu tadi 2 cara bagaimana membuat file menjadi kecil di Photoshop, atau kita sebut dengan compress file di Photoshop. Untuk itu 2 cara Shaper Web ini bisa kalian gunakan untuk membuat size yang tadinya misalnya 10 MB, 20 MB menjadi cuma 300 KB, 400 KB. Jadi penyimpanan ruang hard disk kalian menjadi lebih lega. So, bagikan tutorial ini kepada teman-teman kalian yang masih menggunakan file JPEG mesti ukurannya besar, padahal untuk posting sosmed atau lainnya yang mungkin kalau kita secara analogi hanya butuh 300 KB. Untuk itu, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa tinggalkan komen berupa tentang tutorial selanjutnya yang mungkin kalau saya bisa lakukan, saya akan buat video tersebut. So, itu tadi tips and trick dari Koncoy. Jangan lupa aktifin notifikasinya. And till next time, and enjoy.